Pilangbangu dikenal sebagai kelurahan dengan segudang potensi alam. Melalui program Kampung Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya di RW 5 Kelurahan Pilangbangu, untuk melaksanakan kegiatan adaptasi mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan ini bertujuan untuk cepat tanggap terhadap resiko bencana dan upaya dalam kelestarian lingkungan. Wilayah Kelurahan Pilangbangu mayoritas memiliki lahan persawahan dan perkebunan dan juga embung seluas 1,5 hektar. Kondisi ini membawa konsekuensi terhadap pola pembangunan dan pengembangan wilayah, sehingga terjadinya interaksi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Tidak heran jika kelurahan ini siap menyongsong program Kampung Iklim tahun 2025. Kegiatan program ini sudah berjalan maksimal dalam hal optimalisasi kapasitas, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, maka warga Kelurahan Pilangbangu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis lingkungan. Harapan saya sebagai Ketua Program RW 5 mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, sejahtera, serta membangun potensi lingkungan sebagai desa wisata yang maju dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan secara berkelanjutan. Saya mengapresiasi program Kampung Iklim di Kelurahan Pilangbangu karena memberikan banyak manfaat warga masyarakat, terutama dalam hal mitigasi bencana dan manfaat perilaku sejak dini. Ada banyak potensi yang bisa dikelola dan dikembangkan di lingkungan RW 5 Kelurahan Pilangbangu untuk menjadi wilayah yang berdaya dan berkualitas. Salah satunya tersedianya embung. Dalam pembangunan embung dilengkapi dengan fasilitas umum seperti kamar mandi, gazebo, dan jogging track untuk berolahraga serta kegiatan senam. Bahkan warga dari wilayah lain sering berkunjung dan berolahraga di embung. Embung juga dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi KKN dari universitas dan pelatihan simulasi penyelamatan banjir dari dinas terkait. Tentunya tujuan utama dibuat embung ini sebagai pewadahan dan pemanenan air hujan dalam hal mitigasi bencana banjir yang terjadi. Maka dari itu di lingkungan RW 5 Kelurahan Pilangbangu tersedia sarana prasarana pengendali banjir seperti sirine penanda banjir, pompa pengendali banjir, dan tempat tanggul banjir sebagai antisipasi warga masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Walaupun wilayah kita di perkotaan, namun beberapa warga masih memiliki sumur tua yang masih aktif digunakan dan beberapa kolam ikan sebagai pemanenan air hujan dalam mengatasi kekeringan di musim kemarau. Dalam hal peningkatan ketahanan pangan, sebagian besar area persawahan di RW 5 ditanami padi yang dalam 1 tahun bisa panen 3 kali, sehingga ketersediaan pangan terjaga. Penerapan pola tanam yang dilakukan berselang padi-padi palawija. Ada juga warga yang memiliki sawah di RW 5 yang berinisiatif menggunakan pupuk organik tanpa campuran pupuk kimia. Dalam hal ini dalam rangka meningkatkan program Kampung Swasembada Pangan. Beberapa warga juga memelihara hewan ternak seperti kambing, ayam kampung, ayam petelur, dan entok. Potensi peternakan ini sangat berperan penting di dalam mendukung ketahanan pangan, terutama segi protein hewani dan pemanfaatan pupuk kandang yang kaya nutrisi untuk tanaman pertanian. Dalam hal upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, warga RW 5 memiliki lahan KP2L kelompok dan mandiri. Adapun kegiatan yang dilakukan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman, penyemaian, perawatan, panen, hingga penyaluran. Komoditi yang sering kita panen adalah terong, cabai, kacang panjang, kangkung, bayam Brasil, dan tanaman toga seperti sereh, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Menariknya, setelah memanen, kita buka lapak sayur di depan KP2L. Diawali dengan proses packing oleh petugas kami. Tentunya ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan warga dan hasil penjualan kita catat dalam buku administrasi KP2L. Nah, ngomong. Kalau 1 kilo berapa, Bu? Harganya sendiri 1 kilo terong. Ya. Juga terdapat pertanian terpadu, penggabungan antara budidaya ikan lele dan tanaman kangkung.
Inilah urban farming sebagai bentuk pemanfaatan lahan pekarangan oleh warga kami. Perkebunan yang ada di RW 5 merupakan produktivitas lahan yang ditanami tanaman berbuah sehingga mampu meningkatkan kebutuhan pangan dan gizi. Untuk teknik pembibitan yang pernah warga lakukan yaitu dengan pencangkokan, stek, sambung pucuk. Teknik reproduksi vegetatif buatan ini sangat efektif untuk menghasilkan tanaman yang baru yang memiliki sifat dan kualitas yang lebih baik. Ada beberapa warga yang membuang sampahnya untuk dijadikan komposter. Sampah daun kering dari perkebunan warga dibuang ke joglangan untuk proses pengomposan. Pembatasan penggunaan air sudah kita lakukan, yaitu dengan menerapkan hampir seluruh rumah warga telah terpasang meteran air dan shower di kamar mandi, serta penggunaan air leri atau bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi, dan penghematan energi sudah diterapkan oleh warga RW 5 Pilangbangu. Seperti penggunaan lampu solar cell, penggunaan kompor minyak tanah, gas LPG, penggunaan tungku hemat kayu bakar, dan pembakaran dengan arang kayu. Beberapa rumah warga juga sudah dilengkapi dengan genteng kaca, beberapa jendela dan pintu untuk sirkulasi udara yang baik sebagai bentuk penghematan energi. Di lingkungan RW 5 Kelurahan Pilangbangu ini banyak warga yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan UMKM makanan. Dampaknya berupa timbulan sampah, salah satunya diantaranya adalah batok kelapa. Dari situ saya muncul ide bagaimana sampah batok kelapa ini termanfaatkan dengan baik dengan diolah menjadi briket arang sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Prosesnya dari batok kelapa yang dikumpulkan dari warga kemudian dibakar sampai menjadi arang. Arang lalu ditumbuk dan dicampur dengan tepung kanji yang sudah diberi air kemudian dicetak dan dijemur hingga kering. Manfaat dari penggunaan arang batok kelapa ini diantaranya memiliki panas yang tinggi, tidak berbau, tahan lama, dan yang pastinya menghasilkan asap yang sedikit, sehingga bagus digunakan untuk bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Hemat energi mengurangi gas LPG. Kami juga memanfaatkan sampah dari kulit buah dan sisa sayur untuk difermentasikan sehingga dijadikan sebagai ekoenzim yang salah satu pemanfaatannya adalah sebagai pupuk alami serta sebagai pengganti sabun atau sebagai pengharum atau penghilang bau. Kolaborasi tanaman pohon jati dengan pengrajin tempe yang mana daunnya digunakan untuk bungkus tempe. Gotong royong warga dan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam berbagai aspek kegiatan seperti sebagai tokoh masyarakat saya mengajak anak-anak, remaja maupun lansia untuk ikut bergabung dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Untuk pendapatan perekonomian warga berasal dari kegiatan bank sampah dan KP2L yang sudah berjalan berkelanjutan sampai sekarang. Kegiatan pengelolaan lingkungan sudah dilakukan oleh warga RW 05 dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun seperti penghijauan, penambahan titik biopori sebagai resapan air, pembersihan saluran air atau drainase, dan kegiatan rutinitas kerja bakti 1 bulan sekali minimal. Kegiatan dalam peningkatan keamanan sudah kita laksanakan juga dengan adanya jadwal patroli rutin pos kampling dan kelengkapannya sarana prasarana di pos kampling. RW 5 juga pernah mengikuti lomba pos kampling tahun 2019 dengan meraih penghargaan juara yang kedua tingkat Kota Madiun. Bayi Alifa beratnya 18,5. Untuk sarana kesehatan terdapat juga posyandu balita dan posyandu lansia yang diadakan setiap bulan sekali untuk cek kesehatan balita dan lansia. Ya, ini semua sudah bersih, Ibu. Matur nuwun nggih. Sampun melaksanakan Jumantik, satu rumah satu Jumantik. Amin. Setiap RT terbentuk tim Jumantik secara online. Setiap minggu, warga harus melaporkan hasil pengamatan jentik ke petugas Jumantik. Dalam hal pengendalian penyakit, warga RW 5 Kelurahan Pilangbangu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan berolahraga dan bercuci tangan.
Untuk meningkatkan perekonomian UMKM RW 5, kami membuat aneka olahan produk dari sebagian hasil panen yang ada di lingkungan RW 5 ini. Dengan menggerakkan warga, kami membuat olahan seperti abon lele dari ikan lele segar dan juga ada minuman seduh, buah reja, serta produk lainnya seperti aneka macam keripik. Pintar pilah sampah dari rumah, cuan melimpah. Itulah upaya warga masyarakat dalam hal pengendalian dan pengelolaan sampah. Adanya fasilitas bank sampah di Kelurahan Pilangbangu sebagai sarana kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pewadahan, dan pemilahan sampah yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menurunkan jumlah sampah, khususnya yang ada di Kota Madiun. Jumlah nasabah mencapai lebih dari 80% dari jumlah KK dan menariknya terdapat nasabah remaja dan anak-anak. Tentu ini adalah sebuah tantangan untuk mencoba membiasakan dan berlatih menabung sampah, memilah sampah, dan membuat kreasi daur ulang sampah yang nantinya menjadi barang yang berguna dan bisa dijual. Hasil kreasi daur ulang sampah kita buatkan galeri. Banyak kreasi dari RW 5 yang sudah menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomis seperti pot bunga dari botol plastik, dari ekobrik, dari tempat tisu, tempat buah, dan masih banyak yang lainnya. Untuk kostum dari daur ulang sampah sudah pernah disewa untuk berbagai kegiatan seperti fashion show dan karnaval. Untuk pemasaran produk daur ulang kita jual secara online dan offline. Setelah proses penimbangan sampah, pencatatan, dan juga pemilahan sampah yang dikelompokkan berdasarkan kardus, kertas, dan juga botol, selanjutnya sampah akan dibawa ke bank sampah sesuai dengan klasifikasinya. Tentunya di situ akan ditata mana yang kertas, mana yang kardus, dan juga mana yang plastik. Sampah yang bisa didaur ulang dibawa ke pondok kreasi untuk dijadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dipajang di galeri. Pintar pilah sampah, cuan melimpah. Salam bumi pasti lestari. Inilah upaya kami dalam menjaga keselamatan bumi. Madiun mendunia. Bumi kimpu, bersih rapi, rindang selalu, tanam